Kembali di News Sore, pemirsa, sebuah rumah makan berlantai 3 di Jalan Cipinang, Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin pagi ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas saat pemilik sedang memasak. Sebuah rumah makan berlantai 3 di Jalan Cipinang, Cimpedak, Jakarta Timur terbakar. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi ke udara. Warga sekitar pun panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas dari Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 8 unit mobil pemadam diturunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas. Kalau unit kita dapat unit, untuk kesulitan tidak terlalu banyak kesulitan ya. Hanya saja jalannya aja yang sedikit kecil masuk ke dalam, dan ada unit kita juga terpaksa harus stuck di dalam. Sementara pemilik rumah yang mengalami luka bakar serius di bagian wajah langsung dievakuasi warga dan petugas ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya di Jalan Cemara 3 nomor 1 Padang Sari. Korban mengalami 2 luka tembak di perut. Penembakan terhadap istri anggota TNI terjadi pada Senin siang sekitar pukul 12 di Jalan Cemara 3 Banyumanik. Korban bernama Rina Wulandari merupakan istri Kopral Muslimin anggota TNI Arhanut Semarang. Menurut saksi, korban ditembak orang tidak dikenal di depan rumahnya usai menjemput anaknya dari sekolah. Usai menembak korban, pelaku melarikan diri dengan sepeda motor. Atas kejadian ini, polisi menggelar olah TKP, sementara korban dirawat di Rumah Sakit Banyumanik, Semarang. Terjadi 2 kali tembakan yang semua mengarah ke tubuh korban, dan 1 proyektil bersarang di tubuh korban, kemudian satunya tembus yang tertinggal di TKP. Dalam penanganan kasus ini kita disupport penuh oleh teman-teman dari TNI, dari Kodim, dari Denintel, dan dari Denpom Kota Semarang. Pemirsa, 11 warga meninggal dunia akibat kekejaman KKB di Enduga, Papua. Polisi memburu pelaku dan menyelidiki motif penembakan tersebut. Kelompok kriminal bersenjata KKB menembak sejumlah warga sipil di Enduga, Papua. Akibat kekejaman KKB, seorang dilaporkan meninggal dunia. Di antara yang meninggal dunia itu adalah ustadz dan pendeta. Aparat gabungan TNI Polri yang mengetahui peristiwa ini langsung bergegas ke lokasi kejadian dan menemukan 10 orang meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya baru ditemukan hari ini. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Kami meyakini benar bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok Egyanus. Tadi saya sampaikan pertama bahwa anggota melakukan evakuasi terhadap korban, kemudian mengamankan situasi di seputaran TKP. Tim dari Satgas Damai Karten sudah merapat ke sana. Tentunya pertama kita akan cek TKP, kita lakukan olah TKP, kita akan gali informasi terkait dengan kronologisnya, dan tentunya kita akan lakukan penegakan hukum. Polisi pun menjelaskan saat ini masih memburu pelaku dan mendalami terkait motif penembakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa sebenarnya motif penembakan KKB sehingga warga jadi korban? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat intelijen Susaning Tias NH Kertopati, dan kami juga berusaha menghubungi Kabid Humas Polda Papua Ahmad Mustafa Kamal yang saat ini sedang berada di Nduga, Papua. Saya sapa dulu Ibu Nuning. Selamat sore Ibu Nuning. Selamat sore Mas Davi, Mas Ahmad. Ya. Baik, Bu Nuning, terkait dengan kekejaman KKB di Papua yang memang akhir-akhir ini kembali membawa korban begitu warga, termasuk ustadz dan juga pendeta, Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya saat ini sudah dalam 1 tahun ini aja sudah banyak, ada yang tentara, ada yang polisi, lalu kemudian sipil ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya banyak sekali di pusat ini yang mengurus Papua. Kenapa kok masih ada saja penembakan dan jatuhnya korban? Ini embrionya harus
betul-betul dicari ya, jangan sampai ini berlarut-larut. Nah, dalam hal ini kita juga harus mengetahui baik itu secara budaya maupun keberadaan Ipolik Sosbud yang ada di Papua betul-betul harus dilidik ya. Jadi kalau kita lihat gerakan KKB ini memang harus betul-betul paham ya, karena di Papua itu kan banyak adat ya, jadi lembaga-lembaga adat. Lalu kemudian juga harus kita ketahui ya, gerakan separatisme di Papua ini yaitu KKB itu memiliki jaringan yang sangat fragmented ya. Jadi artinya tidak terdapat satu komando yang terstruktur dan setiap kelompok memiliki pimpinan sendiri. Jadi kita memang sulit menengarai. Kalau dalam hal ini saya melihatnya bahwa kita bisa bagi 3 KKB ini, yaitu KKB yang ideologis ya, itu yang ada di gunung umumnya. Kalau tidak salah tokohnya adalah TNG itu. Lalu yang kedua KKB yang sudah mulai mengerti bahwa lebih baik pro Indonesia. Yang ketiga ini bisa saja kelompok yang pragmatis dan lebih berpolitik ya. Jadi memang kita betul-betul harus mengetahui yang melakukan penembakan ini siapa. Jangan sampai kita hanya secara membabi buta melihat mengeneralisir siapa yang menembak itu. Kalau menurut saya itu harus dibagi dan embrio dari permasalahan yang berlarut-larut ini harus diketahui. Jadi memang integritas dan dari sistem keamanan sendiri itu harus ditingkatkan ya. Jadi memang tidak mudah dalam hal ini untuk penyelesaian masalah Papua apabila tidak terintegrasi. Seperti kita lihat ya di sini semua TNI, Polri, juga BIN, lalu kemudian lembaga-lembaga yang lain, bahkan KSP juga turut ikut serta mengurus Papua. Pokoknya semua departemen itu juga mengurus Papua. Nah ini kenapa masih sampai seperti ini? Kita kan tahu bahwa Pak Jokowi sudah memberikan program yang bagus, alutsista kepada TNI Polri juga sudah sedemikian rupa dilengkapi. Mungkin yang perlu ditambah ya, itu adalah pengenalan budaya dan pengenalan situasi kondisi yang ada di tempat gitu, sehingga bisa berjaga-jaga dan waspada. Kalau dari sisi intelijen, ini tentunya dari BIN sendiri sudah sangat baik ya melakukan pengukuran terhadap kondisi yang ada ya. Jadi bagaimana menerapkannya di lapangan. Jadi juga yang kita harus ketahui ya bahwa sekarang ini kan ada pemekaran. Jadi kalau itu tidak ditengarai dan tidak urus dengan seksama ya, pemekaran dilakukan tetapi tidak dilakukan pengawalan sehingga orang-orang di Papua tidak melakukan lagi demo terhadap hal itu. Kan banyak yang tidak setuju. Lalu kemudian melakukan demo kemarin di Jayapura. Untung itu Kapolresnya cepat tanggap, Kombes Pol Victor Magdon, sehingga tidak terjadi lebih luas lagi. Dan ini memang kalau kita lihat ya terkait dengan pemekaran itu juga ada kaitannya dengan otsus ya, otonomi khusus ya. Jadi pihak pro otsus versus pihak kontra otsus itu paralel gitu. Nah hal ini tentu juga semakin naik intensitasnya setelah adanya pemekaran bertambah di Papua. Jadi pro otsus menginginkan revisi terbatas dilengkapi dengan Prolegnas 2021. Pihak kontra otsus menghendaki otsus gagal dan berharap revisi undang-undang otsus dan menginginkan referendum untuk menentukan masa depan Papua. Jadi ini memang masih banyak PR ya. Saya rasa mungkin harus duduk bersama. Kalau memang itu harus dialog,
tetapi itu sistematika dialog juga harus, mekanismenya harus betul-betul agendanya itu disusun dengan matang. Karena kalau tidak, sudah bertemu dengan pemerintah pusat, dengan tokoh-tokoh utama di pusat, lalu kemudian mereka tetap mau merdeka, juga hal itu akan menjadi satu hal yang tidak kita inginkan tentunya ya. Itu, Mbak. Ya, Bu Nuning, untuk insiden kemarin ada warga asli setempat dan juga pemuka agama menjadi korban. Kira-kira dari kelompok mana mereka berasal dan apa motif mereka turut membunuh warga sipil? Kita tidak bisa berandai-andai dari kelompok mana. Tadi saya sudah sebutkan, ada 3 kelompok yang harus menjadi perhatian. Yang ideologis itu di pegunungan, itu kelompok yang sangat keras. Kalau yang di pantai mereka sudah mengenal pendidikan dan umumnya lebih cair dalam komunikasi. Yang kedua itu yang sudah merasa bahwa pro kepada NKRI ya, dan sadar bahwa NKRI itu lebih baik untuk mereka. Yang ketiga, ini ada campur tangan politik atau campur tangan dari pihak-pihak tertentu di Papua gitu. Jadi memang di sini kelompok-kelompok adat juga harus diajak bicara sehingga kita tahu. Saya sendiri tentunya tidak dapat mengatakan bahwa ini dari kelompok yang mana begitu, meskipun dari pihak TNI sendiri atau pihak polisi sudah mengatakan misalnya dari kelompok mana. Ini harus hati-hati dalam hal ini karena di sana banyak sekali kelompok-kelompok adat gitu. Dewan-dewan adat itu banyak sekali. Jadi memang harus sesama. Jadi tidak bisa melihat Papua seperti melihat tanah Jawa gitu. Saya juga tidak mengerti ya. Saya kritik di sini sedikit. Pemerintah itu kan banyak sekali institusi yang mengurus Papua. Nah ini kenapa sampai hari ini sampai masih seperti ini? Saya sih sangat berharap bagi mereka yang memang harus mengurus Papua, hendaknya lihatlah Papua langsung. Jangan melihat Papua, misalnya saya tidak dari Jakarta, dari tempat yang nyaman, lalu kemudian berpikir, oh Papua begini, begitu. Oh ini pasti yang ini. Saya rasa pihak intelijen juga tidak bisa ujuk-ujuk langsung melakukan hal itu. Karena ini memang begitu banyaknya ragam adat di sana, kelompok adat di sana. Jadi ini memang harus menjadi satu perhatian bahwa dalam penanganan pemekaran dan otsus ini setidaknya itu bisa dikawal dengan baik gitu. Oke, baik. Pengawasan dan juga penanganan di Papua ini memang harus dikawal dan dikoordinasikan antar lembaga begitu ya Bu Nuning ya? Betul, betul. Baik. Jadi memang pengadaan senjata dan lain sebagainya itu kan kita harus mengetahui ya, apakah itu mencuri dari pihak TNI Polri, ataukah itu mereka membeli ya secara gelap dari PNG maupun dari Pinang Selatan, ya kita harus ketahui itu. Baik. Tentu saja penyelidikan secara komprehensif juga harus dilakukan. Baik, Ibu komprehensif dan lengkap ya. Baik, Ibu Nuning, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah sepeda motor menjadi korban tabrak lari di Jalan Pantura Dendels, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Minggu malam terekam kamera CCTV. Akibatnya seorang ibu tewas terlindas mobil sedangkan suami dan anak korban selamat dari maut. Seorang wanita tewas di Jalan Pantura, Desa Gesik Harjo, Kabupaten Tuban akibat terlindas mobil. Kejadian berawal saat korban bersama suami dan anaknya melaju dengan motor. Saat di lokasi tiba-tiba datang mobil pick-up yang ingin menyalip korban. Akibatnya motor yang dikendarai suami korban jatuh dan korban langsung terlindas mobil pick-up tersebut. Korban meninggal di tempat sementara anak dan suami korban berhasil selamat. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengumpulkan keterangan dari saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Terus saya lihat di CCTV, kok kelihatannya kesenggol mobil, terus itu mobilnya lari. Terus ada yang meninggal Pak tadi? Ada satu korbannya, satu perempuan.
Kini pengemudi mobil pickup tengah diburu oleh polisi, sementara korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, News Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Hari pertama masuk sekolah, puluhan orang tua murid di Indramayu, Jawa Barat berebut bangku paling depan di kelas. Terdakwa pencabulan santriwati jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya.